Purnama dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Pernyataan Ahok dinilai telah menyinggung umat Islam. Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Anti Penistaan Agama Jumat siang mendatangi sentra pelayanan kepolisian Polda Metro Jaya untuk melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait pernyataannya yang diduga melakukan penistaan agama. Laporan tersebut berawal dari banyaknya pemberitaan di media massa yang memuat konten dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok saat menghadiri pertemuan dengan warga di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Forum Anti Penistaan Agama menilai apa yang dilakukan Ahok sudah mencederai rasa keadilan dan merupakan pelanggaran serius. Memprotes keras perkataan Basuki Cahayapurnama yang dalam pernyataan bahwa adanya penistaan agama ini yang mengatakan bahwa surah Al-Maidah itu adalah sebuah kebohongan kepada umat Islam. Jadi sebagai umat Islam kami sangat memprotes hal tersebut. Ini adalah menghina sebagai umat Islam yang melecehkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Sementara itu, Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar menyatakan Badan Reserse Kriminal Polri juga sebelumnya telah menerima surat laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Surat laporan tersebut diserahkan anggota DPRD DKI Jakarta Fajar Sidik kemarin. Namun surat tersebut ditolak karena tidak adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, kalau gitu tadi merujuk apa yang disampaikan Pak Kabar, tentu biasanya ada langkah-langkah penyelidikan terkait setiap laporan yang masuk ya. Itu prosedur. Setiap laporan diterima, ada langkah-langkah penyelidikan untuk dilihat berkaitan dengan adanya bukti permulaan cukup atau tidak, berkaitan persangkaan yang dilaporkan. Itu aja dulu kalau baru diterima laporannya. Pelaporan dari elemen masyarakat lainnya yang ditujukan pada Ahok hari ini akan ditindaklanjuti kepolisian. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Muda Ahok Jarot melaporkan sebuah akun Facebook atas nama SBY ke Polda Metro Jaya. Akun itu diduga telah menyebarkan fitnah terhadap calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Menurut komunitas advokat muda Ahok, dalam akun Facebook tersebut, SBY telah menyebar konten video yang tidak utuh sehingga menimbulkan salah tafsir sejumlah pihak. SBY juga diduga menjadi provokator karena membuat sejumlah pihak menuduh Ahok melakukan penistaan agama akibat status dan video yang diunggah di laman Facebooknya. Tulis di sini sama dia, apakah ini penistaan terhadap agama dalam akunnya? Apakah ini resmi melaporkan? Ya, karena mencermati berbagai perkembangan seputar video yang beredar ya terkait pasangan calon dari Ahok Jarot yang kemudian memicu menjadi polemik di masyarakat. Kita kemudian mengurut peristiwa itu dari mana. Nah, kita sudah mendapatkan hasil investigasi kita itu menemukan bahwa ini bermula dari akun Facebook atas nama SBY. Ya, jadi SBY ini bukan mantan presiden ya. Gubernur DKI Jakarta Ahmad Nur Khoiron meminta masyarakat tidak perlu membesar-besarkan pernyataan Ahok apalagi dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta yang akan segera berlangsung. Sementara pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU akan mendengarkan keterangan Ahok terkait pernyataannya. Kalau memang Ahok merasa yang diucapkan itu ada unsur tidak sengaja atau sengaja, itu memang pernyataannya salah, ya harus minta maaf gitu. Artinya ada dimensi di dalam perkataan Ahok itu yang karena dia tidak tahu dan dia bukan orang Islam atau Muslim, mengutip-ngutip ayat yang keliru kan untuk sebagian orang itu dianggap sensitif, tapi bagi saya itu lucu gitu. Jadi minta maaf saja lah, dan saya berharap juga publik tidak perlu membesar-besarkan karena situasi ini adalah dalam rangka atau menjelang pilkada. Sebaiknya isu agama yang sekarang muncul seperti ini itu
tidak perlu dipertajam. Seharusnya Pak Ahok menggunakan diksi kalimat yang lain yang lebih clear, yang lebih aman, yang tidak menimbulkan polemik, kontroversi. Karena kalimat ini kalau dipahami secara telanjang itu pasti akan menyinggung banyak orang. Kita akan pelajari klarifikasi ataupun tabayun dari Pak Ahok seperti itu. Gubernur Cahayapurnama mengklarifikasi perihal pernyataannya yang menuai kontroversi melalui akun Facebooknya. Dalam akun Facebook, Ahok menyampaikan dirinya tidak berniat melecehkan ayat suci dan mengatakan dirinya tidak suka dengan adanya politisasi ayat suci baik dari Al-Quran, Alkitab, dan kitab lainnya. Ahok memberikan tautan video lengkap pada YouTube Pemprov DKI agar warga bisa melihat secara lengkap dan menangkap maksudnya. Karena kan kalimatnya kalau kalian ikutin video kan jelas. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanin sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Jadi ayat Al-Quran ada yang salah nggak? Nggak salah. Konteksnya bukan itu. Konteksnya jangan pilih Nasrani Yahudi jadi temanmu, sahabatmu, sesuai terjemahan asli. Bukan. Tadi bilang saya nyampurin urusan agama. Saya sekolah Islam SD SMP 9 tahun. Jadi saya menemukan banyak yang rasis dan pengecut menggunakan ayat suci di dalam Al-Quran, tidak maksudnya seperti itu, diplesetin seperti itu. Atau misalnya ada yang rasis, yang pengecut dari pihak Kristen. Dia juga menggunakan ada satu ayat, saya lupa di kitab apa, dia bilang begini, kita harus membantu semua orang, terutama saudara seiman. Itu juga dipakai membodohi orang-orang yang Kristen Katolik di gereja, supaya jangan memilih orang yang non-Kristen, non-Katolik. Itu yang saya maksud sampaikan kepada warga di Pulau Seribu. Sekretaris Jakarta Barat. Sementara pasangan Agus Harimurti Silvana Murni melakukan pertemuan dengan dua ormas Islam terbesar. Bakal calon gubernur Anies Baswedan hari ini menyambangi warga kampung Sekretaris di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam kesempatan ini, Anies berbincang serta mendengarkan keluh kesah warga. Warga berharap pemimpin Jakarta nantinya bisa lebih memperhatikan masyarakat kecil yang kesulitan membeli bahan pangan akibat mahalnya harga bahan pokok. Warga juga meminta pemimpin Jakarta memperhatikan tempat tinggal layak bagi warga dan juga tidak asal gusur. Sementara itu, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni hari ini menyambangi dua ormas Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Agus Silvi menyambangi pengurus pusat Muhammadiyah dan menggelar pertemuan tertutup. Selanjutnya, pasangan yang didukung Partai Demokrat, PKB, PAN, dan P3 ini menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dalam pertemuan, Ketua PBNU meminta keduanya tidak melakukan kampanye negatif yang berbau sara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sudah bersama dengan Randy Wicaksana yang berada di sana untuk bisa mengabarkan kondisi terkini di sana. Randy, bagaimana kondisi di sana? Baik, Brigita, meskipun Presiden dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah
meninggalkan lokasi Dirjen Pajak setelah tadi melakukan atau menyambangi lokasi pembayaran pajak dari sejumlah wajib pajak yang antusiasme sejak pagi hari sampai dengan saat ini juga masih ramai, Brigita. Meskipun hari ini menandakan hari terakhir dari periode pertama pengampunan pajak atas amnesti, namun bukan berarti wajib pajak yang masih memiliki pajak terutang tidak lagi bisa diampuni pajaknya karena masih ada periode kedua dan periode ketiga yang akan berakhir pada Maret 2017 mendatang. Tadi Sri Mulyani juga memiliki pernyataan sedikit kepada pihak-pihak media terkait dengan evaluasi dari 3 bulan dari bulan Juli sampai September untuk periode pertama teks amnesti ini. Ia menyatakan ia akan membawakan hasil evaluasi teks amnesti pertama ini ke pertemuan internasional di Washington DC yang akan hadiri pada minggu mendatang. Dan di sana ia akan juga melakukan diplomasi dengan sejumlah kepala negara lain, khususnya kementerian-kementerian keuangan dari negara lain, agar nantinya ke depannya bisa melakukan deteksi terhadap para pemilik usaha yang aset-asetnya berada di luar negeri, sehingga ke depannya diharapkan tidak ada lagi para pemilik usaha yang asetnya tidak dideklarasikan kepada Dirjen Pajak, sehingga nanti ke depannya mereka juga bisa mendeklarasikan atau lebih baik lagi merepatriasi aset-aset mereka kembali ke Republik Indonesia. Selain Menteri Keuangan dan juga Kepala Kamar Dagang Indonesia Roslan Roslani, juga tadi Presiden Joko Widodo datang menyambangi kantor Dirjen Pajak di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan ini dan langsung melihat bagaimana jalannya pembayaran pajak yang masih berlangsung rencananya sampai dengan pukul 12 malam hari nanti untuk periode pertama. Jokowi pun menyatakan ungkapan terima kasihnya kepada para petugas pajak yang telah bekerja secara keras bahkan sampai hari ini dari pagi dan harus lembur pada pukul 12 malam nanti. Kutipan lengkap dari Presiden Joko Widodo kami hadirkan berikut ini. 803 jam 803 total deklarasi dan repatriasi pada posisi 3.540 triliun. Angka tebusannya sebesar 97,1 triliun. Tapi ini masih bergerak lagi nanti sampai jam 12 malam. Karena yang ngantri di sini masih banyak. Saya melihat di lapangan di Menteri, ada Pak Dirjen juga sama, dari Kadin, dari Bursa, semuanya melihat ini ada sebuah kepercayaan, ada sebuah trust dari masyarakat, dari dunia usaha kepada pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. Brigita, setelah 3 bulan total realisasi tebusan pajak yang masuk berdasarkan suara setoran pajak atau SSP sejumlah 97,1 triliun dan masih akan meningkat sampai dengan pukul 12 malam hari nanti. Jumlah ini meningkat jika kita bandingkan dengan minggu lalu di angka 20,8 triliun rupiah, atau meningkat secara signifikan lebih dari 400% dan diperkirakan juga akan meningkat sampai dengan Maret 2017 nanti. Meskipun mencapai angka yang cukup signifikan dibandingkan dengan minggu lalu ataupun bahkan dari bulan Juli lalu, namun belum mencapai target yakni di angka 165 triliun rupiah. Namun kita masih akan melihat bagaimana pencapaian target yang dipasang nanti oleh pemerintah untuk periode kedua sampai dengan bulan Desember dan juga periode 3 yang akan berakhir pada Maret 2017 tahun depan. Kita kembali ke studio. Baik, Randy Wicaksana, terima kasih. Laporan Anda langsung dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita nanti juga akan terus mengupdate bagaimana kemudian perkembangan di sana. Sekali lagi terima kasih Randy Wicaksana. Dan